Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 terdiri dari Mawadah, Minhatul Maula, dan saya sendiri Nadia Almas Farhana akan menjelaskan kajian kritis Ad-Dakhil dari jalur Israiliyat. Ada 5 subbab, yakni subbab pertama itu pengertian Israiliyat, yang kedua sejarah munculnya Israiliyat, yang ketiga hukum meriwayatkan kisah Israiliyat, yang keempat dampak masuknya Israiliyat terhadap tafsir, dan yang terakhir contoh-contoh Israiliyat beserta kritiknya. Masuk ke subbab pertama pengertian Israiliyat, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dilihat dari segi bahasa, kata Israiliyat ini bermakna bentuk jama dari kata Israiliyah, bentuk kata yang dinisbahkan pada kata Israel yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Dalam deskriptif historis, Israel berkaitan erat dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam, di mana keturunan beliau yang berjumlah 12 disebut dengan Bani Israel. Terkadang Israiliyat ini identik dengan kaum Yahudi. Bani Israel merujuk kepada garis keturunan bangsa, sedangkan Yahudi merujuk kepada pola pikir termasuk di dalamnya agama dan dogma. Menurut Muhammad Hussein Al-Zahabi, sebagaimana dikutip Supiana dan Muhammad Karman, perbedaan Yahudi dan Nasrani, bahwa yang disebutkan yang terakhir Nasrani ditunjukkan kepada mereka yang beriman kepada risalah Isa alaihi salam. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa hampir semua ulama sepakat bahwa Yahudi dan Nasrani dinamakan Ahlul Alkitab. Dari segi terminologi, kata Israiliyat ini mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi. Namun pada akhirnya ulama tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang luas lagi. Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya yang termasuk dalam tafsir maupun hadis. Ada pula ulama tafsir dan hadis yang memberikan makna Israiliyat sebagai cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Tetapi para ulama sepakat bahwa Israiliyat ini berisi unsur-unsur dari luar yang masuk ke dalam Islam, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis materinya. Pada umumnya, Israiliyat berisi cerita-cerita dan dongeng-dongeng buatan non-muslim yang masuk ke dalam Islam. Kalaupun ada materi Israiliyat yang sejalan dengan Islam, di samping jumlahnya sangatlah dikit. Hal itu tidak dibutuhkan sebagai rujukan. Dari segi lain, bahwa ulama sepakat dengan sumber asal Israiliyat adalah Yahudi dan Nasrani. Yang utama adalah Yahudi, sebab tercermin dari asal kata Israiliyat itu sendiri. Yang kedua ada sejarah perkembangan Israiliyat. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kisah Israiliyat ini tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran, karena beliaulah satu-satunya penjelas atau mubayyin bagi umat muslim pada waktu itu, yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Para sahabat bisa bertanya langsung kepada Rasulullah perihal isi dan maksud Al-Quran. Sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang berhak dan berani menjadi penjelas tadi sempat keluar. Pada masa sahabat, Israiliyat mulai berkembang dan tumbuh subur. Hanya saja dalam menerima riwayat dari kalangan Yahudi dan Nasrani pada umumnya mereka sangat ketat. Para sahabat hanya membatasi pada kisah-kisah dalam Al-Quran yang diterangkan secara
global dan Nabi sendiri tidak menerangkannya. Apabila mereka menjumpai kisah Israiliyat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka mereka akan menolaknya. Apabila kisah-kisah berikut tersebut benar, mereka pun menerimanya. Apabila kisah-kisah itu diperselisihkan keberadaannya, maka mereka akan menangguhkan atau mauquf. Penyusupan Israiliyat ini pada awalnya dikarenakan darurat pada masa sahabat. Mereka membaca Al-Quran yang berisi kisah-kisah karena isinya hanya ringkas saja, sehingga diperlukan penjelasan terperinci dan hal tersebut tidak didapat dari Nabi. Dalam hal ini orang-orang Muslim, Yahudi maupun Nasrani memiliki akses untuk melengkapi perincian dari Taurat dan Injil yang kebetulan sesuai dengan kisah dari Al-Quran dan hadis. Faktor yang menjadi sebab masuknya kisah Israiliyat adalah masuk Islamnya beberapa ulama Yahudi seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Akbar, dan Wahab bin Munabbih. Mereka dipandang punya andil besar terhadap masuknya kitab Israiliyat di kalangan Muslim. Ini juga mengindikasikan kisah Israiliyat telah muncul sejak masa sahabat dan membawa pengaruh besar terhadap kegiatan penafsiran Al-Quran pada masa-masa sesudahnya. Pada masa Tabi'in, proses periwayatan Israiliyat semakin aktif. Sering terjadi penafsiran dan periwayatan yang tidak selektif. Akibatnya banyak muncul periwayatan dan penafsiran Al-Quran yang kena infiltrasi Israiliyat. Karena di antara beberapa kitab tafsir tidak mencantumkan sanad secara tegas, maka tercampurlah antara riwayat yang sahih dan yang tidak sahih. Dalam kondisi ini, akhirnya banyak kitab tafsir yang memuat kisah-kisah Israiliyat. Kecenderungan ini akhirnya dapat terpenuhi dengan keberadaan kisah Israiliyat. Sehingga pada masa ini menjamurlah para tukang kisah yang biasa disebut al-qasas, yaitu para penyampai berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Cerita Israiliyat pada masa Tabi'in ini banyak bersumber dari Wahab ibnu Munabbih, seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam, kemudian Muhammad ibnu Sa'ib al-Qalbi, Muqatil ibnu Sulaiman, Muhammad ibnu Marwan al-Suddi, dan Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibn Juraij, seorang Nasrani berbangsa Romawi yang masuk Islam. Lambat laun pengaruh cerita Israiliyat mulai berpengaruh dalam penafsiran Al-Quran. Para Tabi'in dengan serta-merta menerima apa saja yang datang dari para Yahudi yang masuk Islam tadi dengan anggapan tidak mungkin mereka berdusta. Para mufasir tidak mengkoreksi terlebih dahulu kutipan cerita-cerita Israiliyat yang mereka kutip. Padahal di antaranya terdapat yang batil dan tidak benar. Seperti Al-Tabari, ia lebih menekankan kepada pencatatan semua hal yang berhubungan dengan satu ayat meskipun itu Israiliyat. Untuk mengatasi persoalan Israiliyat ini, para tabi'in menetapkan musnad, dobit, dan sistem para perawi. Sebagaimana dijelaskan Imam Muslim dalam muqaddimahnya, mereka dahulu belum mempertanyakan tentang isnad, namun setelah terjadinya fitnah besar, mereka berpendapat, namailah untuk kepentingan kita para tokoh kalian. Selanjutnya adalah hukum meriwayatkan kisah Israiliyat yang akan disampaikan oleh saudari Ola. Silakan Ola. Baik, selanjutnya hukum meriwayatkan kisah Israiliyat. Yang pertama ada melarang secara mutlak. Ulama yang melarang secara mutlak mengacu pada ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya pada Quran surah Al-Kahf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Nah, yang diambil dari ayat ini adalah pada penggalan ayat fala tumari fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Yang artinya, oleh karena itu, janganlah engkau Nabi Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan yang jelas-jelas saja atau ringan. Janganlah engkau minta penjelasan tentang mereka
penghuni gua itu kepada siapapun dari mereka ahli kitab. Kemudian yang kedua, membolehkan secara mutlak. Sebagian ulama yang membolehkan secara mutlak dalam merujuk atau mengutip dari ahli kitab itu memiliki argumen-argumen yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Di antaranya adalah pada surah Yunus ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Yang artinya jika engkau Nabi Muhammad berada dalam keraguan tentang apa atau yakni kisah nabi-nabi terdahulu yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada ahli kitab. Tentunya begitu juga dengan umatnya untuk bertanya kepada mereka. Kemudian yang ketiga, membuat persyaratan dalam meriwayatkan. Sebagian ulama ada yang memberikan syarat dalam meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Mereka mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas. Di antara mereka adalah Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah membagi Israiliyat menjadi tiga. A. Jika kisah Israiliyat diakui kebenarannya sesuai dengan ajaran Islam, maka ia adalah benar. Akan tetapi hal ini hanya sebagai pegangan dan istishhad atau bukti pendukung. Kemudian yang B, jika kisah Israiliyat diketahui kedustaannya atau menyalahi ajaran Islam, maka hal ini harus ditolak. Yang C, kisah-kisah yang didiamkan, yakni cerita yang tidak ada keterangan kebenaran dan pertentangan dalam Islam, maka hal ini tidak perlu dipercayai dan tidak pula didustakan. Telah disampaikan oleh Al-Biqai bahwa beliau mengatakan cerita-cerita tersebut boleh dimuat dalam tafsir Al-Quran selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia mengingatkan bahwa cerita itu dimuat hanya sebagai istisna atau pengecualian saja, bukan untuk dijadikan dasar akidah dan bukan pula dijadikan dasar hukum. Selanjutnya, dampak masuknya Israiliyat dalam tafsir. Sebagian dari kisah-kisah Israiliyat mengandung unsur-unsur kebatilan, khurafat, tidak rasional, dan periwayatan yang dusta. Jika Israiliyat masuk dalam khazanah tafsir Al-Quran, ia dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah 1. Kisah Israiliyat menggambarkan agama Islam adalah buatan manusia dan dimasuki pemikiran dan khayalan yang sesat. 2. Israiliyat akan memberi kesan bahwa Islam seolah mengundang khurafat dan penuh dengan kebohongan yang tidak ada sumbernya. Ini jelas-jelas akan memojokkan dan merusak citra Islam dapat menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf karena tidak sedikit kisah Israiliyat yang mungkar dan dapat memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, Israiliyat dapat merusak akidah umat Islam karena di dalamnya terdapat kisah yang mengandung unsur penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dan Allah digambarkan sebagai suatu materi serta menyifatinya dengan sifat yang sama sekali tidak sesuai dengannya. Israiliyat juga memberi dampak kepada pendapat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak maksum atau terpelihara dari dosa. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Mawadah, apakah sudah hadir? Baik, selanjutnya contoh Israiliyat beserta kritiknya. Yang pertama ada kisah Zulkarnain yang terdapat pada surah Al-Kahf ayat 83. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Zulkarnain adalah seorang hamba Allah yang dikaruniai kerajaan yang luas dan kekuasaannya besar. Kekuasaannya meliputi seluruh jagat dan semua umat dari berbagai bangsa dan keturunan tunduk di bawah hukum kerajaannya. Dia menguasai banyak bahasa sehingga tiap kaum atau negeri yang ditentukannya dapat dipahami olehnya. Bahasa kaum dan penduduk negeri yang dikuasainya itu. Demikian pula Allah telah mengaruniainya pengetahuan mengenai peta bumi di antara sarana-sarana lain yang dapat memudahkan ia melebarkan sayap kekuasaannya ke segala penjuru dunia dari barat sampai ke timur. At-Tabari mengemukakan Israiliyat dari Wahab bin Munabbih yang mengatakan bahwa Dzulqarnain berasal dari Romawi. Nama aslinya adalah Al-Iskandar. Ia dijuluki Dzulqarnain karena dua belas wajahnya ditutupi oleh tembaga. Ketika ia menjelang dewasa dan menjadi hamba yang soleh, Allah mengutusnya untuk memimpin penghuni dunia yang mempunyai ragam bahasa yang berbeda-beda. Di antara mereka adalah dua umat yang antara keduanya dipisahkan oleh jarak sepanjang bumi dan di antaranya pula dua umat yang antara keduanya dipisahkan oleh jarak selebar bumi. Ia pun memimpin umat seperti jin, manusia, Ya'juj, dan Ma'juj. Riwayat itu kemudian menuturkan ilmu dan hikmah yang telah diberikan Allah kepadanya, kondisi kaum-kaum yang ditemuinya, apa-apa yang diucapkan mereka kepadanya. Di tengah-tengah rakyat itu, At-Tabari mengemukakan berita-berita yang sangat sulit diterima akal dan nakli. Dan untuk menuturkan riwayat-riwayat itu, ia menghabiskan lebih kurang 4 lembar. Riwayat lain yang dikemukakan oleh At-Tabari diantaranya diterima dari Abi Hatim dan Ibnu Ishaq, serta riwayat yang diduga berasal dari Nabi karena pada ujung sanadnya tertera Nabi Muhammad. Riwayat pertama berbicara tentang sebab penamaan Dzulqarnain, sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah pemuda dari Romawi yang membangun negara Iskandaria. Setelah pembangunan itu selesai, ia diangkat oleh malaikat ke langit. Sesampainya di sana, Dzulqarnain ditanya, "Apa yang kau lihat?" "Aku melihat kotaku dan beberapa kota lainnya." Setelah naik ke langit berikutnya, ia pun ditanya, "Apa yang kau lihat?" "Aku melihat bumi." Suatu saat ia sampai di sebuah benteng. Di sana ia melihat sekelompok manusia yang bentuk wajahnya mirip seperti anjing. At-Tabari tidak mengomentari riwayat itu, walaupun terdapat beberapa keganjilan di dalamnya. Umpamanya, betulkah sebagian riwayat itu berasal dari Nabi? Untuk riwayat yang berasal dari Nabi Ibrahim, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kualitasnya asing dan sanad-sanadnya pun tidak sahih. At-Tabari pun tidak berupaya melakukan studi kritis terhadap keganjilan-keganjilan matannya. Sekian. Alhamdulillah, pemaparan materi pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab bagi teman-teman sekalian yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Atau ingin menambahkan tentang makalah Israiliyat ini, monggo. Makalah izin bertanya. Iya, baik.
Silakan. Nur Anissa. Suaranya terdengar nggak? Terdengar. Nah, di sini kan ada hukum meriwayatkan kisah Israiliyat. Nah, kalau yang membuat persyaratan dan dalam meriwayatkan kan ada ulama Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah ya. Sedangkan kalau yang melarang secara mutlak dan membolehkan secara mutlak itu ulamanya siapa saja ya? In progress. Ya. Baik, Nur Anissa. Terima kasih, Mukala. Ya, kita tampung dulu ya pertanyaan Anissa. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? 2 pertanyaan lagi. Sambil menunggu jawabannya. Silakan bertanya. Mawadah belum masuk ya?
Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Untuk pertanyaan Anis tadi, maaf guys, sinyal biasa. Di sini dari jurnal yang saya baca ini nggak ada ulama yang mau jelas-jelas yang zohir memberikan kalau misalkan meriwayatkan Israiliyat itu boleh, tetapi ada ulama atau bari yang kitab-kitabnya kurang selektif dalam menyaring kisah Israiliyat pada tafsirannya. Terus juga ada ulama Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahru Al-Muhit. Terus dalam Al-Bahru Al-Muhit, Al-Baidawi, An-Nasafi, Al-Khazin ini juga kurang selektif dalam menyaring kisah Israiliyat. Jadi tidak disebutkan secara spesifik ulama-ulamanya, cuma dari kitab atau bari ini ada beberapa kisah Israiliyat, begitu Anissa. Jadi kita juga kurang tahu ulama-ulama siapa yang memperbolehkan kisah-kisah membolehkan meriwayatkan Israiliyat ini. Bagaimana Nur Anissa? Mohon maaf atas jawaban. Iya, nggak apa. Baik. Oh, berarti ini ya belum nggak spesifik itu ya ulamanya. Iya, jadi ada kitab-kitab ulama tertentu yang di dalamnya tuh terdapat kisah Israiliyat, tapi tidak dijelaskan ulama lebih spesifik ulama yang memperbolehkan kisah Israiliyat ini. Oh iya iya. Oke, makasih Mama Kala. Sama-sama Nur Anissa. Maaf terbelit-belit. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan kembali? Neng Asri ingin bertanya? Makalah saya Ya baik. Ya, Jelita. Saya ingin bertanya untuk konteksnya sama sih kayak pertanyaan Nurlanisa tentang hukum meriwayatkan kisah Israiliyat. Tapi saya lebih ingin tahu pendapat makalahnya sendiri. Makalah lebih prefer ke yang melarang secara mutlak atau membolehkan secara mutlak. Dan kalau misalnya prefer lebih kemana, terus alasannya apa gitu. Beri itu aja sih. Menurut makalah sendiri. Baik, bagaimana Minatul Maula? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut pemakalah mah lebih ke nomor 3. Soalnya kan kalau di Al-Quran kan dijelasinnya hanya secara global gitu ya. Apalagi kalau untuk orang awam kan pasti
masih butuh penjelasan gitu. Jadi bisa kita nyari penjelasan itu ke yang lain. Nah, kalau yang nomor 3 ini kan kalau mau pakai kisah Israiliyat kan harus dengan persyaratan. Ya gitu. Gimana yang jelasin ya? Oh iya, nomor 3 aku nggak nyebutin membuat persyaratan dan merewetkan. Iya sih, emang harus ada syarat-syaratnya supaya nggak mentah-mentah diterima, tapi nggak mentah-mentah juga ditolak gitu ya. Ya boleh. Terima kasih Pak Kala atas pendapatnya. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin cukup sampai di sini diskusinya ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan jika ingin menambahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'd. Baik, kita lanjutkan diskusi kita mengenai Israiliyat. Ya. Israiliyat ini saya kira sudah dikaji sejak semester sebelumnya ya di mata kuliah yang lain, mungkin di ulumul hadis atau mungkin di ulumul Quran ya. Nah, sehingga pertemuan kita pada hari ini tentu bersifat mengulang apa yang sudah pernah dan juga kemudian memperkaya beberapa pembahasan yang barangkali belum dibahas di pertemuan sebelumnya, dan sekaligus mereview, mengingat kembali apa-apa yang sudah pernah dibicarakan sebelumnya. Jadi untuk mempertegas kembali dan mengingatkan kepada kita semua bahwa salah satu data tafsir itu selain yang sudah kita pelajari dari sisi riwayat, yaitu berupa sunnah Nabi, qaul sahabat, qaul tabi'in, ya, juga ada data tafsir itu berupa Israiliyat. Ya. Lalu yang harus kita pahami adalah apa Israiliyat itu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Israiliyat itu jamak dari Israiliyatun. Israiliyatun. Israiliyatun itu nisbat ya, kepada Israel ya. Dan Israel sendiri itu bahasa Hebrau. Bahasa Ibroniyah. Artinya Abdullah kalau diarabkan. Kalau di Indonesia kan Israel itu artinya hamba Allah. Nah, Israel adalah julukan atau laqab, ada juga yang menyebut nama lain dari Nabiullah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Yakub itu punya julukan Abdullah atau Israel dalam bahasa Ibroniyah. Nah, dari keturunan Nabiullah Yakub inilah nanti akan lahir para nabi-nabi yang dikenal dengan Bani Israel. Bani Israel yang kemudian juga dikenal dengan
Yahudi, ya, kaum Yahudi. Dan juga dari anak cucunya Yakub belakangan nanti muncul Nabi Isa, ya, yang dikenal dengan kaum Nasrani, pengikut Nabi Isa. Nah, dari mereka itulah setidaknya cerita-cerita masa lampau didapatkan oleh generasi sahabat dan juga tabi'in, juga atba'ut tabi'in. Nah, karena itu setiap cerita yang didapatkan oleh generasi awal Islam, baik generasi sahabat maupun tabi'in, itu nanti dikenal istilahnya dengan istilah Israiliyah. Jamaknya Israiliyat, ya, dikenal dengan istilah Israiliyat. Nah, sehingga sebagian para pengkaji mendefinisikan Israiliyat itu sebagai kisah-kisah masa lampau, ya, tentang umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ya, yang bersumber dari ahlul kitab Nasrani dan Yahudi atau Yahudi dan Nasrani. Itu definisi yang umum. Pertama. Yang kedua, ada yang lebih mengeneralisir definisi Israiliyat dengan menambahkan sumber-sumber lain. Jadi cerita-cerita masa lampau yang berasal atau bersumber dari ahlul kitab Yahudi Nasrani juga selain ahlul kitab. Selain ahlul kitab itu ya banyak sekali, bisa Zoroaster, bisa Buddha, bisa Hindu kalau dalam konteks agama-agama di timur, ya, di Asia Tenggara, ya, India itu kan ada Hindu Buddha. Di Nusantara zaman dulu juga ada Hindu Buddha. Nah, cerita-cerita masa lalu yang bersumber dari baik ahlul kitab Yahudi Nasrani atau non ahli kitab seperti agama-agama lain, Zoroaster, Buddha, Hindu, dan aliran-aliran kepercayaan lainnya, itu juga bisa dimasukkan dalam kategori Israiliyat. Ini definisi kedua ini lebih umum, ya, mengeneralisir semua data cerita masa lampau. Nah, itu bisa Anda baca dalam Al-Israiliyat fit Tafsir wal Hadits yang ditulis oleh Muhammad Hussein Adzabi yang sudah saya share filenya, ya. Kemudian di dalam konteks penafsiran, ya, sekali lagi akan banyak kita ketemukan nanti sumber-sumber tafsir itu yang berasalkan dari mereka. Makanya ada para mufassir itu yang banyak sekali meriwayatkan sumber-sumber Israiliyat ini, seperti ada kitab Jami'ul Bayannya Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian ada tafsirnya As-Sa'labi, ya, Al-Kashfu wal Bayan itu, ya. Nah, itu termasuk yang banyak berisi Israiliyat. Kemudian ada kategori yang meminimalisir, ya, meminimalisir dan cenderung berhati-hati terhadap Israiliyat, seperti Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, kemudian Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, di samping itu model para mufassir di dalam merespon Israiliyat yang mereka sendiri kutip dalam kitabnya, itu ada yang kritis seperti Ibnu Atiyah, Ibnu Katsir, ya, itu sering melakukan kritik terhadap riwayat Israiliyat. Muhammad Abdu itu juga sering melakukan kritik terhadap Israiliyat dalam Al-Manarnya. Tapi ada juga yang bersikap tidak kritis, artinya sekedar menyebutkan, ya,
riwayat Israiliyat tersebut tanpa memberikan catatan atau notifikasi kritisisme terhadap riwayat tersebut. Ibnu Jarir, Al-Tha'labi, Al-Hazin itu masuk dalam beberapa contoh mufassir yang tidak melakukan kritik terhadap riwayat yang sedang dia tempel atau dimasukkan dalam kitabnya. Nah, kita sebagai kritikus, ya, sebagai pembaca yang kritis, ya, yang hari ini tentu harus bisa melakukan kajian-kajian yang tentu komprehensif dan mendalam, agar apa-apa yang termaktub di dalam kitab tafsir, khususnya yang berupa Israiliyat itu, bisa kita deteksi statusnya. Ya, bisa kita deteksi statusnya. Apakah termasuk ad-dahil ataukah termasuk al-asil. Nah, untuk mendeteksi kategorisasi cerita Israiliyat yang ada di dalam kitab-kitab tafsir itu, tentu kita harus ingat, ya, kepada jenis-jenis Israiliyat sebagaimana yang diutarakan oleh para ulama. Jadi Israiliyat itu sendiri kan tidak satu bentuk, ya, tetapi dia bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bentuk. Misalnya yang pertama, ada yang dilihat dari sisi kualitas riwayat itu sendiri. Kalau dilihat dari aspek kualitasnya, maka Israiliyat itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, bahkan ada yang maudhu' atau hoax, palsu. Ya, ini kategorisasi ini mirip dengan kategori dalam ilmu hadis kemarin. Karena apa? Karena Israiliyat itu masuk dalam cakupan riwayat. Ya. Jadi dari sisi kualitas riwayatnya itu dibagi menjadi 3. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu', ya. 3. Nah, contoh misalnya yang sahih, ya, riwayatnya berstatus sahih, ya, sanadnya itu sudah diteliti ternyata sahih. Tidak ada keterputusan dari jalur para perawi. Jadi nanti Anda lakukan kritik, ya, terhadap Israiliyat itu dengan memeriksa tingkat kesahihan riwayatnya. Anda menggunakan pendekatan dalam kritik hadits kemarin. Nah, contohnya misalnya dalam beberapa kitab tafsir, ya, dalam tafsirnya Ibnu Katsir misalnya disebutkan, dari tafsirnya Ibnu Jarir juga disebutkan. Sebuah riwayat panjang, ya, yang bercerita mengenai sifatnya baginda Muhammad SAW, ya. Jadi an Atha bin Yasar, dia berkata, saya bertemu dengan Abdullah bin Amr. Lalu saya minta kepada Abdullah bin Amr untuk menceritakan karakter Nabi itu. Jadi Abdullah bin Amr, ya, kebetulan Abdullah bin Amr ini kan termasuk orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Makanya Atha bin Yasar menganggap Abdullah bin Amr memahami cerita detail yang ada dalam Taurat. Maka Atha bertanya, Abdullah, ya, tolong diceritakan dong bagaimana Nabi Muhammad itu digambarkan oleh kitab suci Taurat. Maka Abdullah bin Amr ini menjawab permintaan Atha bin Yasar. Dia mengatakan, wallahi innahu la mausufun fit Taurati kasifatihi fil Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Anta abdi wa rasuli ismukal mutawakkil
laisa bifadhin wala ghalidhin wala yaqbiduhu Allah hatta yuqima bihi al-millatal auja'a bi an yaqula la ilaha illallah wa yaftahu Allah bihi quluban khulfa wa adanan summa wa a'yunan umya. Itu pernyataan Abdullah bin Amr ya, menjawab pertanyaan Atha bin Yasar. Nah, setelah dikasih tahu oleh Abdullah bin Amr, di kesempatan yang lain, Atha bin Yasar ini tanya kepada Ka'ab bin al-Ahbar, ini juga termasuk ahlul kitab yang sudah masuk Islam. Nah, jawaban Ka'ab itu sama persis dengan pernyataan dari Abdullah bin Amr. Hanya sedikit redaksi saja. Kalau tadi kan Abdullah bin Amr mengatakan quluban gulfa wa adanan summa. Ya, tapi dalam redaksinya Ka'ab bin Ahbar ketika dikonfirmasi oleh Atha, itu redaksinya quluban ghulufiya wa adanan somumiya wa a'yunan amumiya. Hanya perbedaan redaksional tapi substansinya sama. Nah, ini dalam komentar banyak ahli hadis termasuk Imam Bukhari itu dianggap sebagai riwayat yang sahih jalur periwayatannya. Ibnu Katsir juga memberikan komentar yang sama. Nah, terhadap riwayat yang jalur periwayatannya sahih, tentu kategorinya kita masukkan al-asil fit tafsir. Oh, data ini yang ada dalam tafsir Ibnu Jarir dan juga yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 253 ini adalah data tafsir yang valid dan otoritatif. Dia termasuk al-asil fit tafsir. Karena apa? Karena riwayatnya itu sahih. Jalur persanatannya semua muttasil, tidak ada yang munqati'. Selesai. Nah, hasil penelitian kita dalam satu contoh riwayat tadi. Lalu kita lihat, ya, misalnya dalam kasus yang lain, dalam tafsir yang sama. Nah, misal dalam tafsir kalimat Qaf, surat Qaf itu ya. Nah, Ibnu Katsir itu menukil sebuah riwayat ya dari Abi Hatim Ar-Razi, sebuah athar, di mana athar ini dinukil dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ya, jalur sanadnya ke atas dari Mujahid bin Jabir, lalu dari Ibnu Abbas. Apa pernyataan athar itu? Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min wara'i hadhihi al-ardi bahran muhitan biha. Thumma khalaqa min wara'i dhalika al-bahra jabalan yuqalu lahu Qaf. Sama'ud dunya marfu'atun alaihi. Thumma khalaqallahu ta'ala min wara'i dhalikal jabali ardan mithla tilkal ardi sab'a marratin. Thumma khalaqa min wara'i dhalika bahran muhitan biha. Thumma khalaqa min wara'i dhalika jabalan yuqalu lahu Qaf. As-sama'u tsaniyatu marfu'atun alaihi. Dan seterusnya sampai hitungan 7 lapis bumi. 7 lapis atau 7 macam samudra lautan, 7 gunung, 7 langit. Baru dia mengatakan wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Mengutip ayat wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Nah, dalam surat Luqman itu. Nah, ini dinilai ya athar yang dinukil dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Ini adalah athar yang dhaifun.
karena sanadnya ada keterputusan di situ setelah diteliti. Ya. Nah, yang benar yang mana? Ternyata dalam asar yang lain itu ada dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Dikatakan menurut Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, Qaf adalah ismun min asma'illah. Kalau tadi kan Qaf itu gunung, nama gunung. Nah, tapi dalam versi jalurnya Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia katakan adalah nama Asmaul Husna. Ya. Ismun min asma'illahil husna. Jadi salah satu nama dari nama-nama Allah. Bahkan dalam qaulnya Mujahid yang lain, kalau tadi Mujahid melansir riwayat Qaf itu adalah nama gunung, tapi dalam pendapat Mujahid yang lain, Qaf itu adalah huruf hijaiyah. Seperti huruf Shad, Nun, Alif Lam Mim, Tosin, itu juga huruf hijaiyah. Nah, dengan demikian, setelah dibandingkan dengan beberapa riwayat atau athar, ternyata riwayat pertama yang tadi atas dibacakan itu diberi status lemah oleh para ulama. Yang diberi status kuat itu adalah qaul Ibnu Abbas yang lain yang mengatakan Qaf itu adalah nama dari nama-nama Allah atau huruf dari huruf hijaiyah. Nah, ini contoh bagaimana kita mendeteksi kualitas riwayat Israiliyat dalam kitab tafsir. Kalau riwayatnya dhaif, lemah, apalagi maudhu', pasti harus kita simpulkan itu masuk ad-dakhil fit tafsir. Ya, tinggal nanti Anda ukur tingkat infiltrasi berlaku hukum kritik sanad yang kemarin sudah kita diskusikan. Yang kedua, sekarang kita lihat isi atau substansi riwayat Israiliyat ini. Ya, dilihat dari aspek isinya. Nah, ini ada dua model ya. Yang pertama dilihat kesesuaian isi daripada riwayat Israiliyat itu dengan syariat Nabi Muhammad. Dalam konteks pembagian perspektif ini, maka dibagi menjadi 3. Ada yang terkategori muwafiqun lima fi syariah, ada yang kedua muhalifun li syariah, yang ketiga maskutun anhu. Kalau yang muwafiq li syariah berarti apa? Berarti cerita ini sejalan dan sesuai dengan ajaran syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau sesuai dan sejalan, kita golongkan al-asil fit tafsir. Kita sebut datanya valid dan otoritatif. Nah, itu karena apa? Muwafiqun li syariah. Nah, misalnya ada sebuah riwayat, ya, ini disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, juga disebutkan dalam kitab hadis yang diriwayatkan dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dia berkata bahwa Nabi itu pernah bersabda begini, takunul ardu yaumal qiyamati hubzah wahidah. Yatakaffa'uhal jabbaru biyadihi kama yakfa'u ahadukum hubzatahu fis safar nuzulan li ahlil jannah. Nah, setelah Nabi bersabda begitu, tiba-tiba seorang Yahudi datang mengomentari pernyataan Nabi. Apa komentar sang Yahudi? Barakar rahmanu alaika ya Abul Qasim. Semoga Allah yang Maha Rahman memberikan kasih sayangnya kepadamu, wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya Nabi Muhammad karena anak pertama beliau namanya Al-Qasim. Makanya disebut Abul Qasim.
Nah, ala uhbiruka binuzuli ahli jannah yaumal qiyamah. Wahai Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad, mau nggak aku kasih tahu ya cerita tentang tempat tinggalnya ahli surga di hari kiamat nanti. Qala, Nabi merespon, bala, oke, saya mau ceritanya bagaimana. Qala takunul ardu khubza wahida. Nah, lalu si Yahudi tadi berkata yang substansinya sama dengan sabda Nabi yang tadi di atas, bahwa nanti di hari kiamat itu bumi itu diibaratkan seperti satu onggok roti yang ada di genggaman Tuhan. Itu lalu mendengar ucapan si laki-laki Yahudi ini, Nabi tertawa terbahak-bahak, ya, bukan terbahak-bahak, tertawa saking tertawanya sampai kelihatan gigi gerahamnya, gitu ya. Tsumma dhahika hatta badat nawajiduhu. Nah, itu contoh apa namanya, substansi atau matan Israiliyat yang muwafiq li syariah, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, kalau yang seperti ini, maka kita golongkan al-asil fi tafsir, ya. Ini data otoritatif, datanya valid, al-asil fi tafsir. Tapi kalau yang kedua, substansinya itu mukhalif li syariah, berseberangan, bertentangan dengan syariat agama, ya maka ini kita tolak, gitu. Misalnya bagaimana? Ada cerita di dalam Sifrut Takwin. Sifrut Takwin itu kitab kejadian, ya, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, atau dalam Taurat dan Injil. Jadi ada cerita di dalam perjanjian lama itu yang menyatakan bahwa Nabi Harun itu yang memerintahkan Bani Israel untuk membuat anak sapi dan juga menyembah anak sapi itu. Nah, ini tentu kan bertentangan dengan cerita dalam Al-Quran, di mana yang membuat anak sapi itu kan bukan Harun, tetapi adalah Musa As-Samiri, ya, itu sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan, ya. Lalu yang meminta Bani Israel menyembah anak sapi juga As-Samiri, bukan Harun. Maka cerita di dalam Sifrut Takwin atau kitab kejadian yang mengatakan bahwa Harunlah yang memerintah dan membuat anak sapi, itu termasuk Israiliyat yang substansinya bertentangan dengan syariat agama. Karena itu kita kategorikan sebagai ad-dakhil fit tafsir. Kita sebut sebagai ad-dakhil fit tafsir atau tafsir infiltratif. Dia tidak valid dan non-otoritatif. Contoh lain, ya, dalam kitab Kejadian, ya, di Perjanjian Lama disebutkan di situ bahwa annallaha faragha fil yaumis sabi'i min jami'i amalihi alladhi 'amila fastaraha fil yaumis sabi'. Jadi katanya di situ disebutkan Tuhan itu selesai mencipta semesta itu di hari ke-6. Lalu di hari ke-7 karena capek sudah mencipta alam semesta 6 hari, kata cerita ini di hari ke-7-nya Tuhan istirahat, kecapean, bekerja 6 hari. Tentu ini bertentangan dengan syariat kita. Ya. Israiliyat yang dimaktub dalam
kitab Keluaran Perjanjian Lama ini bertentangan dengan syariat agama Nabi Muhammad. Karena itu kita kategorikan sebagai ad-dahil, tafsir infiltratif yang tidak valid dan non-otoritatif. Nah, itu contohnya banyak sekali ya. Cerita Nabi Sulaiman ya. Ada ini disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Jarir ya, dan lain-lain. Nanti bisa Anda baca sendiri ya. Yang ketiga, ada yang maskutun anhu. Kalau maskutun anhu itu maksudnya adalah ya tidak ada keterangan yang menjelaskan apakah cerita ini sesuai syariat atau bertentangan dengan syariat. Tidak ada data yang otoritatif menerangkan itu. Makanya disebut dengan kategori maskutun anhu. Ya, substansi riwayatnya maskutun anhu. Maskutun anhu itu ya syariat kita diam. Diam artinya tidak ada penjelasan yang memberikan keterangan apakah Israiliyat ini termasuk muwafiq li syariah atau mukhalif li syariah. Dan itu diceritakan ya dalam banyak tafsir, misalnya di dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya itu diceritakan mengenai apa namanya ayat wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, al-ayat. Dalam surat apa ini? Surat Shad ya. Di situ diceritakan ya, surat Baqarah ya maksud saya, surat Baqarah. Di situ diceritakan bahwa ada orang Bani Israel yang uangnya banyak sekali gitu ya. Sebentar ya, ada. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi ceritanya itu ya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ayat. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada seorang laki-laki kaya raya di zaman Bani Israel ya, lalu punya anak cantik sekali. Lalu si orang kaya raya ini punya ponakan ya. Ponakan cowok itu. Ya, dia demen lah kira-kira begitu pada sepupunya ini. Pada sepupunya ini. Tapi sang paman tidak mau nikahkan gitu.
Lalu marahlah, namanya laki-laki ditolak cinta, ya dia marah, kita gitu ya. Saking pada puncaknya dia mengatakan, wah kalau saya ditolak cinta maka akan saya bunuh ini paman saya. Setelah saya bunuh, hartanya saya rampok, anaknya saya nikahin. Ya. Rencana busuknya dimulai. Lalu anak ini, ya, sang ponakan yang ingin nikah, cinta ditolak sama pamannya tadi itu, datang kepada sang paman pura-pura, wahai paman, intolik ma'iyya fahudliya min tijarati haula'il qaum, gitu ya, la'alli an usiba minha. Nah, ayo kita jalan pamanku, nemeni saya, ini lagi sedang bisnis ya. Mungkin partner bisnis nanti akan tunduk dengan paman karena paman kan punya relasi yang cukup kuat ya. Ya, siapa tahu nanti bisnis ini sukses dan saya juga mendapat keuntungan. Ya, ketika melihat paman bersama saya, mereka kan akhirnya siapa tahu akan tunduk dan mengikuti paman karena paman ini orang yang terhormat, punya kekayaan, bisnismen yang dikenal banyak orang. Nah, karena diminta baik-baik, dia tidak ada pretensi dan kecurigaan sang paman tadi. Karena diajak membantu ponakannya untuk bisnis ya. Oke, ayo. Nah, maka berangkatlah mereka melakukan perjalanan malam-malam ya. Nah, setelah sampai ya, apa namanya, kepada orang yang tadi ya, yang kata dia partner bisnis tadi, sudah mendekati tempat partner bisnisnya, sang paman dia bunuh di dekat rumah seorang tua yang merupakan partner bisnisnya tadi. Dibunuhlah sang paman, lalu malam itu juga si anak laki-laki yang nakal ini, ponakan ini, pulang lagi ke rumah. Esok harinya dia pura-pura mendatangi rumah sang paman lalu nanya, paman, di mana engkau? Tanya ke keluarganya, nggak ada. Waduh, di mana ya paman, kok nggak ada? Saya mau bisnis nih, gitu ya. Padahal sudah dia bunuh malamnya. Lalu setelah mereka nyari kemana-mana, ya kemudian singkat cerita mendatangilah rumah yang tempat di mana si anak ini membunuh pamannya tadi. Ya, di satu katakanlah rumah di perkampungan sebelah itu. Nah, di situ dia menemukan jasad pamannya. Nah, dia melancarkan tuduhan kepada pemilik rumah dan orang-orang yang ada di situ dengan berbagai macam alibi. Kamu membunuh paman saya ya, karena kamu partner bisnis ya, dan ini dan itu. Kamu membunuh, maka kamu harus bertanggung jawab ini. Si anak muda ini. Nah, dia pura-pura nangis, apa namanya, kayak gitulah ya, acting kayak di film-film begitu. Lalu karena orang pemilik rumah itu tidak merasa membunuh si paman tadi, karena memang tidak membunuh, ya terjadi percekcokan dan singkat cerita laporlah mereka semua bersama si anak yang membunuh tadi pamannya itu kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa memutuskan agar si membunuh membayar diat. Setelah diputuskan oleh Nabi Musa bahwa sekelompok orang tadi yang membunuh, dituduh membunuh harus membayar diat, tidak terima ya, karena memang merasa tidak membunuh. Lalu komplain kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong ya Rasulullah, tolong kamu berdoa pada Tuhan, doa agar ditunjukkan mana pembunuh aslinya, sehingga yang membayar diat itu bukan kami, karena kami tidak merasa membunuh, agar orang yang asli pembunuh itulah yang membayar diat.
Lalu berdoalah Nabi Musa, dan kemudian ini direkam di dalam Al-Qur'an, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini dialognya ini direkam dalam Al-Qur'an ya. Nah, para mufassir dan juga ahlul hadis menanggapi riwayat ini, dia katakan tidak ada keterangan dalam hadis Nabi atau dalam Al-Qur'an yang mengetahui atau menjelaskan secara persis status riwayat ini, apakah dhaif ataukah tidak dhaif, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan syariat agama. Tidak ada keterangan itu. Karena tidak ada keterangan yang membenarkan atau mendustakan riwayat ini, maka ini masuk dalam kategori maskutun anhu. Nah, terhadap riwayat yang maskut anhu begini ini, nanti ulama kan beda-beda pendapat. Ada yang membolehkan diriwayatkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan dengan catatan, ya harus diberikan keterangan status riwayat ini, dan seterusnya. Itu ikhtilaf para ulama. Nah, untuk kepentingan kita dalam konteks meneliti ya terhadap data-data tafsir, ya cerita-cerita Israiliyat yang seperti ini, yang kategorinya maskutun anhu, maka pilihan kita nanti adalah kalau memang betul-betul setelah dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, dibandingkan dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat-ayat yang lain, itu tidak ada yang mendukung atau menolaknya, ya sudah, berarti kita tawakuf. Anda simpulkan tawakuf. Tawakuf itu artinya apa? Ya tidak termasuk al-asil, ya tidak termasuk ad-dahil. Jadi tidak kita beri status di situ. Nah, statusnya tawakuf saja. Nah, tapi kalau setelah Anda telusuri dalam hadis-hadis, lalu dalam ayat-ayat yang lain, misalnya ada indikasi yang menunjukkan memperkuat riwayat ini, ya maka Anda simpulkan al-hasil fit tafsir jadinya. Tapi kalau setelah Anda teliti, kok ada indikasi riwayat atau ayat lain itu menegaskan dan mengatakan, menunjukkan riwayat ini lemah atau bermasalah dari sisi substansi, maka Anda putuskan masuk kategori ad-dahil. Nah, ini yang maskutun anhu ya. Ini yang nanti agak sulit memang, karena keterangannya harus Anda cari lagi keterangan tambahannya begitu. Nah, dari sisi substansi juga, selain harus dipetakan menjadi 3 tadi dalam konteks kritik tafsir Israiliyat ya, juga dilihat lagi ada pembagian lain ya. Dilihat dari tema. Kalau tadi kan pembagian 3 tadi, muafik, mukhalif, dan maskutun anhu, itu dilihat dari sisi kesesuaian dan tidaknya substansi cerita dengan syariat agama. Dibagi menjadi 3. Pertama, sesuai dengan syariat. Kedua, tidak sesuai. Ketiga, maskutun anhu, atau didiamkan karena tidak ada keterangan. Nah, yang ketiga, ini pembagian dari aspek tema yang dibicarakan oleh riwayat Israiliyat. Ini dibagi menjadi 3 ya, tema pembicaraan Israiliyat. Pertama adalah tentang akidah, yang kedua tentang ahkam, hukum-hukum, yang ketiga tentang kejadian-kejadian dan mawa'id ya, mau'idah ya, semacam cerita-cerita untuk peringatan dan pengingat saja, tidak ada kaitannya dengan akidah dan hukum. Jadi ada 3 aspek dari sisi tema pembicaraan riwayat tersebut. Nah, tinggal terkait dengan tema ini hanya untuk memudahkan klaster aja nanti ya. Ketika Anda nanti melakukan riset untuk memudahkan clustering atau klasifikasi data, misalnya Anda temukan kan 10
riwayat. Nah, sebelum Anda kaji tadi jalur sanadnya, lalu tingkat kesesuaiannya dengan syariat, maka Anda klaster dulu biar mudah. Di klaster berdasarkan temanya, tema pembicaraannya. Oh, dari 10 ini 2 itu terkait dengan akidah. Oke. Lalu 4 terkait dengan hukum, ahkam. Kemudian sisanya yaitu terkait dengan non-akidah, non-hukum. Artinya tentang ya kisah-kisah yang berisi tentang fadhailul a'mal ya, atau mau'idah ya, pesan-pesan penting ya. Oke, setelah di klaster ya, barulah Anda cek tadi kritik sanadnya, apakah sahih, apakah dhaif, apakah maudhu'. Baru lalu Anda cek lagi tingkat kesesuaiannya dengan syariat, apakah sesuai, apakah bertentangan, ataukah maskutun anhu. Ya. Setelah dicek 2 aspek itu, ya baru Anda tentukan ini al-asil, ini ad-dahil. Dahilnya ini dahil yang berat, syadidan, ataukah yang ringan, yasiron. Nah, jadi begitu ya, langkah-langkahnya. Nah, contoh yang terkait dengan akidah, misalnya Anda mau memetakan, baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir Al-Qurtubi gitu. Oh, ketemu Israiliyat, Anda langsung ambil, Anda ketik. Ketik aja dulu. Oh, ketemu 20. Dari 20 itu Anda klaster. Ini tema-tema akidah. Ada 5, tema-tema hukum, ada 7. Sisanya tema fadhail a'mal, mawaid ya, non hukum dan non akidah. Barulah Anda cek. Saya ingin menunjukkan contoh yang terkait dengan tema-tema akidah ya. Misalnya di situ disebutkan ya bahwa ada cerita dari Abdullah. Dia mengatakan bahwa satu ketika itu ada rahib ya datang kepada baginda Rasul. Seorang rabi Yahudi ya datang kepada Rasul dan berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala asbu'in wal ardina ala asbu'in wasyajara ala asbu'in wal ma'a wathara ala asbu'in wa sa'iral khalaiqi ala asbu'in." Fayaqulu anal malik. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habri. Thumma qara'a Rasulullah wa ma qadarullah haqqa qadri. Ya, ini temanya terkait dengan akidah tentu saja ya. Karena ini cerita dari seorang rahib Yahudi menceritakan kejadian fi yaumil akhirah. Jadi mirip dengan cerita yang tadi di atas, tapi redaksinya sedikit berbeda. Yang tadi diceritakan oleh Atok ya, dari jalur siapa tadi, Abdullah, dan ini juga dari Abdullah ya, tapi redaksinya berbeda. Dikatakan ya, kata seorang rahib Yahudi itu, Muhammad, kami dalam ajaran kitab Taurat kami itu ya, nanti di hari kiamat, atau kami menemukan ajaran di dalam Taurat kami itu bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit itu ala asbu'in, menggunakan jari jemari, lalu menciptakan aradina, bumi-bumi itu juga menggunakan tangannya, tumbuh-tumbuhan begitu, bintang-bintang, air, semua makhluknya itu ala asbu'in. Lalu setelah itu Anal Malik, setelah semua diciptakan, lalu Allah berfirman, Anal Malik, saya raja di raja. Nah, mendengar cerita itu Nabi merespon dengan tertawa, ya, tertawa sampai kelihatan gigi gerahimnya. Nah, ini baru Nabi mengutip sebuah ayat, wa ma qadarullah haqqa qadri.
Ini terkait tentang riwayat yang temanya adalah akidah. Nah, ulama berbeda pendapat nih di dalam mengomentari data tafsir ini. Ya. Walaupun dari sisi rangkaian sanadnya itu tidak ada masalah. Ya. Rangkaian sanadnya dianggap tidak ada masalah, artinya sahih ya. Rentetannya muttasil. Tetapi dari sisi substansi ceritanya tadi itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya, sebagian mengatakan menerima ini, sebagian mengatakan tidak menerima. Seperti siapa namanya, Imam Al-Khattabi, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Beliau-beliau ini tidak menerima karena substansi riwayatnya ini bicara tentang ketuhanan dan menggambarkan Tuhan itu seperti gambaran makhluk ya. Tadi kan mencipta makhluknya itu dengan tangan-tangannya. Nah ini bagi Ibnu Hajar, bagi Imam Al-Khattabi, ini tasbih bahkan tajsim ya. Menvisualisasi Tuhan, mempersonifikasikan Tuhan, dan itu berbahaya. Mentasbih Tuhan itu mengganggu persoalan akidah tauhid ya. Sehingga mereka menolaknya. Nah, oleh karena itulah kendati pun sanad muttasil tidak menjadi masalah, tapi karena substansi pembicaraannya ini dianggap bermasalah, ya maka kita golongkan ini masuk kategori ad-dahil. Kalau kita mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar dan juga Imam Khattabi. Nah, tapi kalau Anda mengikuti imam yang lain, madhab yang lain, ya, terutama madhab yang literalis, tekstualis seperti Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, mungkin akan Anda simpulkan bahwa substansi riwayat ini benar, gitu ya, dan akhirnya Anda simpulkan ini sebagai al-asil. Nah, disitulah nanti akan terjadi keragaman kesimpulan ya, keragaman kesimpulan. Tetapi indal jumhur, substansi ini karena bicara tentang akidah, terutama tentang sifat af'alnya Tuhan, untuk mentanzih agar Tuhan tidak dipersepsikan dan dipersonifikasikan seperti makhluk yang punya anggota tubuh termasuk organ tangan, maka kemudian ini disimpulkan sebagai ad-dahil, tafsir yang tidak otoritatif, tidak valid. Ya. Nah, contoh yang terkait dengan hukum, ya itu contoh yang populer sekali ya, tentang dialog orang yang kemudian melakukan perzinahan itu ya, lalu ayat rojamnya itu ditutup gitu ya. Lalu Abdullah bin Salam memberikan keterangan, coba buka tanganmu, kan di situ sudah ada keterangan mengenai hukum bagi para penzina, buka tanganmu ya, dari kitab Taurat itu. Nah, jadi ayatnya ditutup dengan tangan itu biar nggak kebaca oleh Nabi. Abdullah bin Salam kan orang Yahudi, jadi tahu yang ditutup itu adalah pembahasan tentang rojam. Nah, setelah dibuka baru ketemu tuh kan ada kan jawabannya gitu. Kamu tidak usah mangkir dari ketetapan yang ada dalam kitab Taurat. Jadi orang yang zina, zinanya zina muhsan, ya harus dirojam karena dalam Taurat ada ayat rojam. Itu tentang hukum ya. Kalau ini sahih ya, sudah diteliti, sanadnya diteliti, lalu substansi materinya dikaitkan dengan apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Tentu ini sesuai, karena itu ini digolongkan al-asil fit tafsir, cerita tentang orang Yahudi yang berbuat zina tadi itu. Ya panjang ini ceritanya sering kita dengar. Nah yang ketiga,
Ini tentang tema mengenai al-fadail wal mawa'id, ya, atau juga cerita-cerita saja, tidak ada kaitannya dengan hukum dan akidah. Cerita-cerita kayak cerita rakyat biasa masa lalu yang bisa diambil faedah atau apa ibrahnya, pelajarannya. Ya misalnya yang ada dalam Ibnu Katsir dan dalam riwayat-riwayat yang lain ya, ketika menafsirkan ayat wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, yaitu diceritakan panjang sekali ceritanya ya, bahwa Allah itu memerintahkan Nuh untuk membuat kapal, lalu diterangkan secara detail itu kapalnya itu terbuat dari kayu namanya as-saj. As-saj itu ya kayu yang jenis kayu yang sangat kuat lah di era itu ya. Kalau di konteks Indonesia itu ya mungkin kayu jati gitu ya. Kalau di Kalimantan kayu yang paling kuat namanya kayu ulin ya, tapi bukan saya ya. Nah, lalu didetailkan lagi panjangnya itu 80 dhira. Lalu lebarnya itu 50 dhira. Jadi panjangnya 80, lebarnya 50 dhira. Lalu tidak hanya di situ, riwayat itu juga menyebutkan setelah itu harus dicat itu ya, bagian dalam perahu, bagian luarnya. Lalu juga dibuat ju'an azwar ya syukul ma, diberikan semacam apa lekungan lekungan itu sebagai tempat penampungan air, kira-kira begitu. Jadi itu namanya al-ju'ju ya. Nah, gambaran ini kan cerita biasa saja temanya, maka masuk kategorinya ya maskutun anhu sebenarnya kalau dilihat dari kesesuaiannya dengan syariat. Sehingga kalau memang tidak ada mengganggu unsur akidah atau merubah hukum, sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai al-asil, artinya boleh-boleh saja ya, ini dijadikan data penafsiran gitu ya. Jadi silahkan Anda ceritakan dan Anda nukil dalam tafsir itu. Lalu Anda beri keterangan bahwa ini temanya tidak bicara tentang akidah, tidak bicara tentang ahkam, lalu sanadnya juga oke, mutasil ya, maka walaupun kategorinya maskutun anhu ya, tapi bisa kita kategorikan sebagai data penafsiran yang valid dan otoritatif. Nah, kira-kira begitu ya langkah-langkah praksis di dalam menerapkan kritik terhadap data-data penafsiran yang bersumber dari riwayat Israiliyat. Tentu di luar contoh-contoh yang tadi saya sampaikan dan berikut langkah-langkahnya masih banyak ya yang bisa Anda telusuri dari kitab-kitab yang ada untuk kemudian Anda lakukan kritik baik matannya maupun sanadnya seperti langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Demikian, jika masih ada hal-hal yang ingin ditanya dan didiskusikan, masih ada waktu, disilahkan. Mudah-mudahan dicatat ya. Silakan kalau ada. Halo.
Ada nggak? Kok diam semua? Nah, kenapa diam semua? Sudah bisa? Halo? Iya, Bapak. Proses Iya, memahami, Bapak. Pak. Insya Allah. Sudah oke nih? Paham semua ya? Insya Allah, Pak. Halo, Pak. Sambil memahami lagi. Baik. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami sehingga nanti tinggal diaplikasikan ya. Iya, Pak, insya Allah. Dengan demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak.